Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rahayu dengan NIM 301 2018 013. Perkenalkan saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oh iya, saat ini saya sedang melakukan kuliah kerja nyata daring berbasis sosial media. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, podcast kali ini berkaitan dengan agama dan pelestarian lingkungan hidup ya. Wah, sepertinya tidak asing lagi nih bagi kalian jika mendengar agama dan pelestarian lingkungan hidup. Eits, gak usah khawatir, di sini Hayu bakal jelasin secara singkat apa sih agama itu. Jadi, agama dalam perspektif Islam merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia ataupun seseorang dengan Tuhan. Suatu agama pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia baik dengan dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Wah, sangat mudah dipahami ya teman-teman. Mari kita lanjut. Nah, sedangkan pelestarian lingkungan hidup adalah suatu proses ataupun cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan. Penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaiannya secara berkesinambungan simpanannya, yaitu dengan tetap meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya dan tetap memeliharanya. Wah, Hayu yakin nih teman-teman udah pada paham dong pastinya. Jadi di sini Hayu juga mau jelasin nih, apa sih hubungan agama dan pelestarian lingkungan hidup. Tenang teman-teman. Jadi, hubungan agama dan pelestarian lingkungan hidup itu sangat penting. Kalian pernah dengar nggak sih teman-teman peribahasa yang berbunyi gini nih, kebersihan sebagian dari iman. Jadi secara singkat kita berpikir hubungan agama dan pelestarian lingkungan itu sangat erat ya. Wah, benar-benar erat dong. Sebab dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berani memegang tanggung jawab mengelola bumi. Maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan di antara makhluk ciptaannya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan maupun di lautan, serta mendapat rezeki dari yang baik-baik dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi, daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak. Nah, sebagai khalifah di bumi ini, manusia diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan terhadap lingkungan sekitar. Namun, akibat keserakahan dan tabiat-tabiat buruk manusia, lingkungan menjadi rusak dan kita sendiri yang menanggung akibatnya seperti yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Misalnya sekarang manusia sudah bisa merasakan cuaca yang semakin panas akibat penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, seperti listrik untuk lemari pendingin yang biasa kita sebut kulkas, ataupun pendingin ruangan yang biasa kita sebut AC, yang selalu kita biarkan menyala siang dan malam, entah itu digunakan ataupun tidak. Belum lagi penggunaan bahan bakar minyak untuk industri dan transportasi yang mengeluarkan asap polusi sehingga dapat mempertipis lapisan ozon yang menyelimuti bumi. Itu semua dapat meningkatkan suhu udara di luar ruangan dan melelehnya es di kutub utara dan selatan sehingga tingkat air laut meninggi yang pada jangka waktu panjang bisa menenggelamkan sebagian pulau-pulau yang ada di bumi. Itu semua adalah karena ulah keserakahan manusia.
Jika kita tidak segera menghentikan, maka akibat dari kerusakan tersebut akan dirasakan semua penghuni bumi tanpa terkecuali. Contoh kecil bencana alam seperti banjir yang terjadi di Jakarta pada 13 tahun terakhir ini, yang tidak pandang bulu menimpa siapa saja. Oleh karena itu, semua manusia hendaknya memikirkan bagaimana langkah penanggulangan penyelamatan lingkungan tersebut, bukan hanya mengandalkan usaha pemerintah saja. Sekeras apapun usaha pemerintah, berusaha dan memikirkan solusinya tidak akan terlaksana tanpa dukungan masyarakat, yang misalnya tetap membuang sampah ke sungai ataupun menggunakan plastik secara berlebihan. Dengan itu, saya Siti Rahayu melalui podcast ini ingin mengajak teman-teman untuk tetap semangat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Kalau bukan dari diri kita, mau siapa lagi nih? Saya Siti Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.